Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang analisa Bitcoin dan saat ini PP juga sudah mengarah sesuai analisa. Dan kita akan analisa lagi tentang PP dan Bitcoin. Untuk Bitcoin sendiri, ini di video sebelumnya juga saya sudah analisa dia akan sideways ya. Jadi untuk arah selanjutnya kita akan lihat ya, apakah untuk Bitcoin mampu untuk kembali ke harga 85.000 seperti di video sebelumnya. Dan untuk PP sendiri saat ini terjungkal lagi di 75.86 dengan 50 di belakang koma. Oke, untuk PP sendiri ya, kalau kita lihat memang mengalami penurunan untuk hari ini setelah kemarin mengalami penurunan lebih dari 9% dan saat ini mengalami penurunan di 4,35%. Artinya memang PP terseret turun untuk dari penurunan Bitcoin kemarin dan saat ini juga untuk PP ya mengalami penurunan sesuai dengan arah Bitcoin mother of cryptonya. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri saat ini bisa dibilang sideways ya, seperti yang saya katakan ini akan sideways. Nah, kalau kalian belum lihat untuk di video sebelumnya, kalian bisa cek ya. Untuk video sebelumnya di tentang SRP kemarin tadi malam ya. Siap-siap share SRP analisa Bitcoin waspadai harga selanjutnya di akhir pekan. Oke, kita coba play. Ini ya, kalian bisa cek di video sebelumnya. Rebound dulu sedikit. Oke, jadi kemungkinan besar ini nanti di akhir pekan ya akan sideways seperti ini atau ini akan rebound lagi ke 85.000 ya. Perhatikan, jadi untuk arah selanjutnya kemungkinan di akhir pekan ini bisa sideways ya. Setelah penurunan mungkin ada penurunan lagi dan dia sideways atau ya dia akan langsung rebound ke 85.000 untuk akhir. Oke. Jadi untuk arah Bitcoin ya memang saat ini sideways ya, rebound tapi belum sampai ke 85.000 ya, hanya nyampe di 84.500-an. Jadi saat ini memang sideways. Untuk di akhir pekan ini masih banyak yang hanya wait and see ya, hanya menunggu dan memantau saja. Jadi kita lihat apakah ada kekuatan untuk naik untuk Bitcoin. Oke, kita lihat untuk di CoinGlass. Kita untuk refresh dulu. Untuk di CoinGlass kita lihat apakah arahnya akan mendukung untuk naik ya. Oke, untuk indeks mata uang dolar itu turun artinya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin dominance plus itu artinya Bitcoin naik. Saldo pertukaran Bitcoin minus artinya Bitcoin naik ya karena permintaan lebih banyak. Kemudian indeks ketakutan turun nih. Kemarin 44 sekarang jadi 26. Jadi Bitcoin turun. Jadi naik turun artinya dominans untuk naik ya untuk secara fundamental. Kemudian untuk dari data order book ya kita lihat, kita ke old version kemudian kita ke 100. Oke, untuk dari old version ini kita lihat ya untuk data order booknya untuk Bitcoin masih akan ada penurunan sebenarnya di masih dominans ya untuk turun sampai dengan 82.000. Ya, di sini akan di pump ya, akan di pump di 85 ribuan, sekitar 85 ribuan masih ada kekuatan ngepump ya. 85.000, 86.000. Oke, kemudian untuk likuidasi kita lihat untuk di likuidasinya. Untuk di likuidasi ini tidak ada apa-apa dibandingkan kemarin. Kemarin likuidasi untuk short sangat besar sekali ya. Jadi untuk candle yang hijau ini artinya untuk likuidasi untuk short itu besar. Kemudian hari ini tidak terlalu besar dibandingkan kemarin. Jadi ada kemungkinan akan ada pump sedikit. Oke, jadi artinya akan ada pump sedikit ya sebelum akhirnya mungkin akan turun lagi. Jadi kalau kita lihat untuk pergerakan dari Bitcoin selanjutnya bagaimana? Ya, untuk dari area ini masih sideways ya, kemungkinan akan membentuk candle atau pola pattern yang baru ya. Kita lihat saja apakah ini akan membentuk seperti pola bullish lagi, yaitu bullish flag pattern dan mungkin falling ya, falling wedge ya. Oke, kita lihat saja apakah nantinya akan membentuk pola pattern baru. Ya, ini hanya perkiraan ya, belum pasti. Ini hanya perkiraan ya, belum pasti ya apakah dia akan membentuk pola pattern yang baru ya. Seperti ini. Sebelum akhirnya nanti turun mungkin ya lebih dalam. Nah, langsung
naik lagi ke 88.000. Kita nantikan aja, ini hanya perkiraan saja, analisa ya. Jadi kemungkinan ini, jika ini terjadi ya berarti benar, kalau nggak terjadi berarti perkiraan dan analisa ini ya tidak sesuai. Oke, untuk hari ini saya akan mungkin hanya memantau dulu ya, sebelum akhirnya nanti saya akan ambil posisi long untuk di trading future saya. Dan kemungkinan untuk PP ini akan setway juga ya. Untuk PP ini akan setway untuk hari ini. Ya, kemungkinan PP setway, tapi ada kemungkinan juga akan turun lebih dalam ya. Oke, kita akan refresh ya untuk PP di sini. Nah, untuk PP ini strong untuk candle merahnya, tapi sudah ada hijaunya ya. Nah, kita lihat di sini apakah PP juga akan sideways ya. PP akan sideways seperti ini. Lalu ikut-ikutan untuk naik ya ketika Bitcoin naik. Tapi jika Bitcoin nanti akan berlanjut turun, PP juga akan turun ya. Seperti sebelumnya saya katakan, ini PP akan mendekati di harga 6983 dengan 50 di belakang koma. Dengan 50 di belakang koma. Oke, kemudian untuk PP hari ini memang masih wait and see ya, menunggu juga. Dan berita hari ini untuk PM Spanyol serukan untuk akhiri perang dagang yang tak berfaedah yang dilakukan oleh Donald Trump. Dan jika perang dagang ini memang akhirnya nanti mereda, kemungkinan besar untuk Bitcoin bisa naik ya. Karena untuk imbasnya sangat besar sekali ke Amerika sebenarnya, tapi untuk Trump sendiri masih ngeyel ya. Oke, untuk saya ingin sekali menyerukan kepada pemerintah Amerika untuk mempertimbangkan kembali berdialog dengan Komisi Eropa dan menghentikan tindakan yang tidak berfaedah ini. Wow, memang Uni Eropa ini sudah makin kewalahan sebenarnya menghadapi Trump yang sedikit gila ya. Oke, untuk Trump sendiri ya memberikan kode untuk turunkan tensi perang dagang, buka peluang negosiasi tarif ya. Karena memang untuk perang dagang ini ya membuat inflasi sebenarnya untuk di Amerika ya, tapi Trump sangat getol sekali ya, ingin terus melancarkan serangan ya. Oke, karena saham-saham di Amerika itu sudah mulai anjlok karena perang dagang yang dilakukan Amerika ya, karena dampaknya besar sekali. Saham otomotif Asia kembali anjlok terseret tarif dagang Donald Trump. Oke. Ancaman Trump ini ya merusak prospek pencarian kerja sehingga pengangguran pun akan makin banyak di Amerika, sehingga peluang untuk Bitcoin naik itu sebenarnya banyak banget nantinya, sehingga nantinya ini menjadi tolak ukur ya inflasi Amerika nantinya. Perang dagang yang nggak berfaedah sebenarnya, tapi Trump terus getol ya. Oke, menurut survei terhadap kepala keuangan yang dirilis pada hari Rabu, 1 dari 4 bisnis Amerika telah mengurangi rencana perekrutan mereka karena kekacauan yang dipicu oleh perang dagang Trump. Survei triwulan dilakukan oleh Duke University dan Federal Reserve Bank of Richmond dan Atlanta menemukan penurunan signifikan dalam optimisme ekonomi CFO, dan mereka bergulat dengan kabut perang dagang. Oke. Dan kemarin ya Vietnam ini memotong tarifnya untuk Amerika ya untuk menghindari perang dagang, jadi mencari aman tuh untuk Vietnam. Kemarin saya sudah bahas. Raksasa media Amerika pun jadi korban. Wow, ayo segera kena bencana resesi ini. Yang paling sangat kacau nantinya, Amerika akan kena resesi ini. Oke, untuk bayangan resesi di Amerika semakin nyata. Hal ini setidaknya terlihat dari sejumlah survei selama Maret 2025. Banyak eksekutif merasa khawatir tentang prospek perang dagang dan Gedung Putih, yang memberikan indikasi bahwa secara ideologi ada perubahan besar dalam kebijakan ekonomi global. Pasalnya yang berubah-ubah dari Donald Trump terus menambah kebingungan pada proses perencanaan tarif tidak membantu. Oke. Kita lihat saja, kita nantikan untuk dealnya ini, perang dagangnya mau dikemanakan. Mau terus dilanjut maka Bitcoin akan tertekan, mau dikurangi maka Bitcoin kemungkinan besar akan bisa naik. Dan untuk di bulan 6 ya, saya optimis di bulan 6 Bitcoin bisa untuk naik ya, mulai untuk recover naik ke angka 90.000 sampai dengan 100 ribuan ya. Oke. Untuk hari ini, untuk PP, untuk kalian yang lagi pegang PP ya, PP ini akan sideways ya. Jadi ingat, PP akan sideways. Kemungkinan juga masih
ada penurunan ya. Karena Bitcoin hari ini itu sideways ya. Saya akan mengambil long atau mengambil buy untuk di trading future saya. Jadi untuk kalian yang ingin ambil long, tunggu nanti ya untuk saat harganya di 84.000 mungkin, atau saat ini boleh, tapi kalian harus menggunakan yang namanya lever X yang nggak usah gede-gede kalau mungkin kalian trading ya. Kalau saya lever X itu di 5 sampai dengan 10 ya. Kalau ada kemungkinan potensi naik lebih tinggi itu saya 15 sampai dengan 20. Jangan lupa untuk tetap do your own research ya. Kalian lakukan analisa sendiri, riset sendiri, gunakan uang dingin ketika kalian ingin masuk ke kripto apapun. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih. Bye bye.